semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan ekonomi. Pertama-tama, kita akan membahas tentang standar akuntansi. Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Laporan bisa berupa laporan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia. SAP ini mengatur penggunaan akuntansi berbasis akrual yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai posisi keuangan dan kinerja pemerintah. Ada 3 poin mengapa dibuat peraturan nomor 71 tahun 2010. Pertama, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kedua, mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik. Ketiga, menyediakan informasi yang lebih relevan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan yang ada di ekonomi terkait PP nomor 71 tahun 2010. Yang pertama, tantangan implementasi akuntansi berbasis akrual. Pada infrastruktur dan informasi, banyak pegawai instansi pemerintah, terutama di daerah, yang belum memahami konsep akuntansi berbasis akrual. Ini mengharuskan pengakuan pendapatan dan biaya pada saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Hal ini berbeda dengan akuntansi berbasis kas yang sederhana. Dan juga belum memiliki sistem informasi akuntansi yang memadai di banyak daerah untuk mendukung pelaporan berbasis akrual. Yang kedua, kualitas laporan keuangan. Implementasi yang tidak konsisten dapat menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak akurat. Contoh, di sebuah provinsi, laporan keuangan tahunan terlambat disampaikan selama beberapa bulan. Keterlambatan ini mengakibatkan ketidakpastian dalam perencanaan anggaran untuk tahun berikutnya, yang berdampak pada program-program pembangunan. Yang ketiga, sumber daya manusia. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam bidang akuntansi dan keuangan dapat menjadi kendala. Contoh, pada tahun 2012, BPK menemukan lebih dari 13.000 kasus penyimpangan laporan keuangan di berbagai kementerian dan lembaga, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 12,48 triliun. Salah satu penyebab utama yang diidentifikasi adalah lemahnya sistem akuntansi dan kurangnya pemahaman pegawai tentang prosedur akuntansi yang benar. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan yang lemah terhadap pelaksanaan SAP dapat menyebabkan penyimpangan dan ketidakpatuhan. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Contoh, antara tahun 2015 dan 2018, SAP diduga terlibat dalam praktik suap kepada pejabat pemerintah Indonesia, termasuk di KKP dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bekti Kominfo. Praktik ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bisnis dan kemudahan administrasi dalam proses penggandaan. Dampak dari ketidakakuratan dan ketidaktransparan dalam laporan keuangan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketidakpastian mengenai laporan keuangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal karena investor mencari lingkungan yang stabil dan transparan untuk menanamkan modal.
Kualitas laporan keuangan yang rendah dapat mengganggu perencanaan dan pengelolaan anggaran. Alokasi sumber daya yang tidak efisien, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Nah teman-teman, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, jadi PP nomor 71 tahun 2010 merupakan langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Pemerintah perlu berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur, memberikan pelatihan yang memadai, dan memperkuat pengawasan agar SAP dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat yang diharapkan. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. See you and bye-bye.